Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Eka Puspita ya pastinya. Berita kali ini atau gibahan kita hari ini ya itu masih tetap berita tentang PMI karena aku lagi tertarik banget sama berita PMI. Banyak banget pembelajaran yang bisa kita ambil ya dari pembelajaran dari apa sih masalah-masalah teman kita ya. Ya bilangnya masalah dong ya. Jadi gini guys, seperti yang kita tahu ya, khususnya di Hong Kong, kita itu mempunyai hak hari libur wajib di hari Minggu dan di tanggal merah pokoknya ya. Kalau tidak libur itu diganti lembur. Dan majikan ini wajib membayar part-time atau lemburan itu ya. Kalau si PMI ini nggak libur. Jadi ceritanya gini, ada mbak atau PMI asal Indonesia yang bekerja di Hong Kong. Aku nggak tahu spesifiknya itu dia tuh kerjanya berapa lama di Hong Kong. Tapi artikel ini mengatakan mbaknya ini kerja udah 2 kali di interminate yang otomatis ini dia belum finish kontrak ya, belum pernah finish kontrak ya kan. 2 kali di interminate. Terus habis itu dia bekerja lagi lah, baru 1 minggu guys. Di interminate lagi dong ya kan. Kalian mau tahu, pasti kan pikirnya kan, emang kesalahan apa yang dibuatnya gitu, kenapa sampai di interminate terus. Jadi gini, ini pembelajaran buat kalian ya, ini bukan cuma buat para non atau pemula yang baru datang ke sini ataupun suhu-suhu ya, ini pokoknya senior-senior juga ya, apalagi biasanya kalau senior itu kan kalau udah nggak dibutuhin lagi itu terus cari pekerjaan baru lagi. Jadi ini bagus banget jadi pembelajaran. Si mbaknya ini baru seminggu ya, bukan 1 bulan ya, 1 minggu, 7 hari, notabene 7 hari dia baru bekerja. Dia ini udah di interminate atau dipulangkan ke agensinya gara-gara dia ini si majikannya ini menyuruh mbaknya libur. Si mbaknya ini atau PMI ini dia tuh Pak Wai atau dia tuh bantah, dia bilang nggak mau, dia maunya lembur aja. Tapi ya seperti yang kita tahu ya, majikan itu pasal 1 ayat 1 selalu benar ya kan. Jadi apa maunya si majikan ini, si mbaknya itu nggak mau nurut gitu loh guys. Dia itu maunya lembur aja, tapi majikan kan nggak ngasih lembur gitu loh. Dia itu mintanya lembur, tapi majikan mintanya dia libur. Jadi gini ya guys, seperti kayaknya aku di video-video sebelumnya tuh aku udah pernah ngomong kok ya kan, masalah libur itu tuh masalah bosnya gitu loh. Mau gini, kalau kalian juga pasti denger kan, kalau masuk majikan atau pas tanda tangan kontrak pasti diomong, ini kalau masalah libur itu terserah bosnya. Mau bosnya ini ngasih kamu libur di hari biasa, di hari Minggu, ataupun di hari Sabtu ya, itu hak majikan, bukan hak kita. Kecuali kalau kita ngomong sama majikan, bos hari ini aku mau libur, boleh tidak. Jadi jangan memutuskan sendiri apa yang kamu mau ya. Enggak, ini bukan gitu konsepnya ya kan. Jadi kalau bos kalian nyuruh libur, ya kalian libur, jangan pakwa, jangan bantah. Kalau kayak gini kan rugi sendiri, kamu dipecat atau diinterminate ya kan. Padahal baru 1 minggu kerja, yang rugi siapa? Kamu. Orang masa cuma libur doang ya udah, kalau emang kamu nggak mau keluar jauh-jauh, kamu nggak mau keluar uang, kamu cukup di bawah apartemen gitu loh kan. Biasanya kalau di apartemen Hongkong itu kan pasti ada taman ya kan, terus ada mbak-mbak yang gelaran di situ, ya udah gabung di situ aja, jadi kamu nggak ngeluarin uang banyak ya kan. Atau bisa jadi kalau si majikan ini memperbolehkan kamu liburnya tuh di rumah. Biasanya ini kalau punya kamar sendiri ya kan, tutup pintu itu pas libur. Tapi kalau Mbak Eka sih kalau libur tetap keluar sih, soalnya nggak enak gitu loh guys. Nggak tahu kenapa, mungkin emang bosku nggak ngasih kerja ya. Cuman aku sendiri yang di rumah itu jadi wagu gitu, malah jadi nggak nyaman. Kayak jadi apa sih kamu di sini kerja dibayar kok malah leha-leha, padahal ini hari libur. Cuman ya itu tadi, kebiasaan orang Indonesia itu tuh nggak tegelan, nggak enakan. Apalagi kalau kita dengar keloneng-keloneng di dapur. Sama nggak nih kalian nih? Kalau mbaknya gitu, kalau dengar keloneng di dapur, ini orang ini pasti masak nih, ini orang ini pasti cuci baju atau cuci piring ya kan. Kita sebagai PRT walaupun kita libur ya, tetap ada wagune loh cah, ada gimana? Ada rasa nggak enak hati loh. Ini Mbak Eka ya. Gimana kalau sama kalian? Coba komen di bawah, ya kan? Jadi kita kembali lagi sama si mbaknya ini. Si mbaknya ini karena ngeyel, mungkin karena ngeyel banget ya kan. Jadi dia si bosnya itu marah ya kan, kenapa kamu nggak mau dengerin aku, kalau aku mau kamu libur ya udah kamu libur ya kan. Yang jadi misterinya 2 kali di interminate ini apa masalahnya, masa iya mau jadi sama, maksudnya masa iya sama karena libur ini sih, atau masalah cuma sepele gitu kan. Karena majikan Hongkong itu tidak bisa ditebak loh guys, nggak bisa ditebak ya kan. Ada yang hari ini dia baik,
5 menit kemudian dia jadi singa. Banyak, banyak guys, dia di sini banyak. Jadi jangan sok-sok aku di sini lo enak, di sini lo banyak baik sama aku, jangan ya. Mau sebaik apapun majikanmu, kamu di situ tetap pekerjanya, kamu di situ tetap kungiannya gitu loh. Jadi mau nggak mau kamu harus mematuhi peraturan apapun yang dibuat oleh majikanmu di rumah itu. Jadi jangan sekali-sekali kamu bantah kalau kamu nggak mau kena batu nih gitu loh. Kalau kena batunya yang rugi bukan bos tapi kamu, ya kan? Kamu di situ pasti pun butuh duit, ataupun ya buat apa namanya, teman-teman kita ini banyak yang nggak sedikit nggak banyak juga, pokoknya ya 50-50 lah, 50-50 lah, ya kan? Ada yang berpikiran menyepelekan gitu loh aturan bosnya ini, karena dia mikirnya bosnya baik, dia nggak bakalan kayak gini kok sama aku. Jadi dia tuh kayak gitu loh, kayak menghiraukan peringatan-peringatan yang bosnya kasih ini, sampai akhirnya bosnya ini jengkel dan akhirnya dipecat gitu. Ini banyak kasus-kasus di luar sana. Inilah kenapa alasannya kenapa aku mau membahas tentang PMI, karena PMI itu masalahnya tuh ada aja guys, berbagai macam ya, berbagai ragam masalah itu ada aja, herannya di situ loh, ya kan. Guys, aku ajak kalian ke luar dulu, kayaknya hujan apa ya. Oh tidak guys, tidak hujan. Aku takutnya hujan aja karena cucianku banyak. Karena sekarang di Hongkong itu T1 ya, topan nomor 1. Nggak terlalu kencang, tapi tetap ada angin ya, dan kita juga patut waspada. Ya kita kembali ke cerita kita yang barusan ya kan. Dan jadi si mbak ini nih nggak bisa diomongin, ini tipe-tipe mbak atau tipe-tipe PMI yang ngeyelan kayak ini. Dia tuh ngeyelan, jadi si bosnya ini jengkel lah kali ya. Karena tahu sendiri kan majikan atau orang sini tuh nggak bisa dilawan ya, nggak bisa dilawan. Jadi dia mau apa ya kita huah aja, iya aja gitu loh. Karena ya emang kita pekerja di situ, emang kita di situ dibayar gitu loh. Kalau nggak nurut sama dia, emang nurut sama siapa? Ya nggak sih? Tapi kasihan juga sih sama simbanya ini. Mungkin dia belum tahu ya. Jadi ini pembelajaran atau pembelajaran yang patut banget, yang perlu diambil ya, apalagi buat orang-orang atau anak-anak yang mau berangkat proses ke luar negeri, bukan cuma di Hong Kong, karena ini di Taiwan juga banyak kasus-kasus kayak gini juga banyak, tapi nggak tahu sampai dipecat atau enggak, mungkin cuma laporan ke agensi. Tapi kalau di Hong Kong itu bisa intermediate ya, ada yang namanya intermediate, jadi hati-hati ya guys. Mending kalian itu cari aman. Kalau emang bos kalian nggak nyuruh kalian lembur, ya udah libur aja. Kalau majikan kalian nyuruh lembur, ya udah lembur aja, jangan kebalik gitu loh. Kan banyak sih, apalagi kan udah suhu kayak gini ya, pasti kan yang namanya libur itu bosen loh guys, jadi maunya itu lembur aja gitu. Tapi majikan nggak ngasih, makanya aku selalu bilang di Hongkong itu nggak semua majikan tuh ngasih libur dan ngasih part time juga gitu loh. Jadi beda majikan ya beda sifat gitu loh. Jadi jangan disamain ya, kalau rezeki kita itu baik atau rezeki kita dapat yang part time ya udah maklumin aja, jangan iri. Karena apa ya, namanya rezeki kan nggak sama loh ya kan. Jangan dipikir nggak usah libur lah, aku tak lembur aja biar banyak duit gitu kan. Ya nggak gitu konsepnya, nggak bisa ya kan. Kalau majikan ngongkon kamu lembur ya lembur, kalau majikan ngongkon kamu libur ya libur. Jadi jangan seenaknya sendiri ya guys. Oke guys, kita lanjutin ya, kita lanjutin gibahan kita yang tadi, karena bener bukan Baika ada angin ada hujan ya, jadi Baika harus ngangkat jemuran guys. Waduh, kalau nggak diangkat bahaya. Jadi gitu ya guys, pelajaran yang patut diambil nurut ya, Denwa ya, kalau orang Hongkong bilangnya Denwa ya kan, wong Indonesia ngomongnya nurut gitu loh. Jadi sadar diri, sadar posisi ya, di situ kita hanya sekedar pekerja. Jadi apa yang dibilang majikan daripada kita dapat muka kusut ya kan, mending kita nurut aja, itu lebih baik kok, juga nggak rugi kan, nggak ada salahnya juga kan kalau kita nurut sama majikan, biar majikan lebih sayang sama kita, lebih eman gitu kan. Walaupun nggak eman ya nggak maafan banget lah gitu kan. Jadi ini pelajaran yang patut diambil banget ya, nurut ya, daripada nanti kena batunya sendiri kalian, mending dengerin aja apa yang majikan mau ya kan. Ini lebih aman daripada nanti kayak mbaknya kisah kita ini, atau kita jadi posisi mbaknya ini nanti terjadi sama kita, kan nggak banget ya kan, malu dong ya kan. Masa iya sih dipecat karena nggak nurut kan, gimana. PMI kok ya kan, PMI kan cerdas ya kan, cerdas dong. Ya di situ aja ya guys videonya, semoga ini video buat bisa jadi pembelajaran. Kalau nggak jadi pembelajaran ya hitung-hitung kita ngoceh bareng lah ya.
nggak ada manfaatnya nggak apa-apa. Buat kalian yang nggak suka ya di skip aja ya guys. Maaf kalau kata-kataku atau bahasaku ini kurang berkenan di hati kalian ya. Mbak Eka mohon maaf, minta maaf sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya ya guys. Ya maklum, Mbak Eka juga manusia biasa ya, yang pengen ngobrol aja karena nggak ada teman, makanya ngobrol sama kalian di sini ya kan. Terus buat kalian yang dengerin sampai habis ya makasih banget. Yang udah dengerin itu makasih banget pokoknya, yang udah jadi temennya Mbak Eka selama ini. Pokoknya buat kalian yang baru nemu channel aku, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya kan. Buat kalian penonton lama, terima kasih banyak. Buat penonton lama atau penonton baru nih sama ya, pokoknya aku butuh dukungan kalian biar aku lebih semangat lagi. Jangan lupa pantengin terus channel-channel aku ya biar kalian dapat infonya ya kan. Karena di sini kita bakalan kupas tuntas ya, atau kita bakalan gibah habis ya kan, mau ini jelek mau itu bagus ya kan, yang penting tidak merugikan orang lain lah. Oke lah, videonya cukup sampai sini aja, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.